Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United resmi mengumumkan skuad mereka untuk ajang Liga Eropa 2022-2023. Erik ten Hag memutuskan mencoret dua nama senior dari timnya. Dua pemain yang dicoret dari daftar 25 pemain MU adalah Phil Jones dan Brandon Williams. Mereka tidak bisa bermain di fase grup Liga Eropa. Menurut pernyataan resmi Manchester United, kedua pemain ini mengalami cedera. Belum diketahui kapan kedua pemain ini bakal pulih. Jadi, untuk sementara keduanya dicoret dari skuad MU, namun Erik ten Hag membuka kesempatan bagi dua pemain ini kembali jika MU lolos ke fase gugur. Legenda Manchester United Paul Scholes memberikan pujian setinggi langit untuk Lisandro Martinez. Ia menilai sang bek kini menjadi sosok yang krusial bagi lini pertahanan setan merah. Paul Scholes mengaku sangat terkesan dengan permainan Martinez. Ia menilai sang bek punya determinasi yang sangat besar saat bertahan dan ia menilai MU sudah lama tidak memiliki itu dalam bek-bek mereka. Paul Scholes juga mengaku cemas melihat Martinez ditarik keluar saat melawan Arsenal. Ia berharap sang bek tidak mengalami cedera yang serius. Ia menilai jika Martinez cedera lama, pertahanan MU bakal kacau dan itu bakal jadi malapetaka bagi mereka. Manchester United sendiri bisa sedikit bernafas lega karena kondisi cedera Martinez dilaporkan masuk kategori ringan. Namun ia kemungkinan tidak akan bermain di Liga Eropa karena Erik ten Hag bakal merotasi timnya saat melawan Real Sociedad. Manchester United punya duo yang cukup menjanjikan di sisi kanan pada diri Anthony dan Diogo Dalot. Salah satu faktor yang membuat keduanya cepat padu adalah sama-sama berbicara dengan bahasa Portugis. Kolaborasi Dalot dan Anthony menjadi senjata United untuk menyerang Arsenal di sisi kanan. Mereka juga cukup bagus ketika menjalankan tugas bertahan. Erik ten Hag membocorkan apa yang terjadi di balik padunya duo tersebut. Erik ten Hag senang dengan apa yang ditampilkan Anthony dan Diogo Dalot. Walau belum lama bersama, mereka sudah kompak. Erik ten Hag meyakini faktor bahasa telah banyak membantu kolaborasi mereka berdua. Diogo Dalot baru berusia 23 tahun dan punya potensi besar. Anthony juga masih 22 tahun dan mereka berpotensi bermain bersama untuk waktu yang lama. Secara khusus, Erik ten Hag ingin Anthony berkembang lebih kuat lagi ke depannya. Penyerang baru Manchester United, Anthony, menjelaskan makna selebrasi yang ia lakukan melawan Arsenal. Ia menyebut selebrasi itu merupakan selebrasi yang saya janjikan kepada rekan-rekan saya. Usai mencetak gol, Anthony tertangkap kamera membuat selebrasi yang unik. Ia menirukan posisi macan di depan kamera. Ketika ditanya apa arti selebrasi macan, Anthony menyebut selebrasi itu tidak memiliki arti yang spesial. Namun ia menyebut ia melakukan selebrasi itu sebagai janjinya kepada teman-temannya. Anthony juga mengaku sudah move on dari gol yang ia cetak itu. Ia mengaku sensasi mencetak gol di Old Trafford masih terasa hingga saat ini. Toni Kroos baru-baru ini membuat pernyataan menarik tentang perbedaan finansial klub-klub Premier League dengan liga lain. Kroos menyebut klub Liga Inggris bisa memberi gaji mahal, tetapi sulit juara di Eropa. Toni Kroos membuat komentar terkait kesenjangan ekonomi klub-klub Premier League dan liga lain. Menurut Toni Kroos, klub-klub Liga Inggris punya uang lebih banyak, namun tidak semua pemain tertarik pada faktor itu.
Pernyataan Toni Kroos lantas dikaitkan dengan kepindahan Casemiro dari Real Madrid. Casemiro memilih menerima pinangan Manchester United, di mana dia mendapatkan gaji yang jauh lebih besar dari yang didapat United. Casemiro sudah pernah memberi pernyataan soal gaji tersebut. Menurut pemain asal Brazil itu, jika yang dilihat adalah uang, maka dia sudah hengkang dari Real Madrid sejak lama. Winger anyar Manchester United Anthony menegur sebuah agensi pemain bernama Forja Sport Group yang mengklaim mereka ikut berperan atas kepindahan sang pemain ke Old Trafford. Setelah transfernya ke Manchester United dari Ajax Amsterdam rampung, ada sedikit masalah tidak terduga yang muncul di luar lapangan. Ada dua agen yang mengklaim ikut berperan besar dalam kepindahan Anthony. Pihak yang terlibat adalah sebuah agensi pemain bernama Forja Sport Group. Pihak satunya adalah agen Anthony, yakni Junior Pedroso. Apa yang membuat mereka saling klaim? Pasalnya ada uang komisi sebesar 20 juta pound sterling yang diperebutkan. Masalah saling klaim ini tentu saja terdengar sampai ke telinga Anthony. Ia tidak tinggal diam. Ia kemudian melontarkan sentilan pada Forja Sport Group. Pemain 22 tahun itu mengaku heran mengapa mereka mengaku-ngaku ikut andil dalam transfernya dari Ajax ke Manchester United. Manchester United menuai 4 kemenangan beruntun. Saat ini anak-anak asuh Erik ten Hag itu tengah on fire. Walau mengawali kompetisi dengan performa yang buruk, Erik ten Hag menyebut timnya sudah berada dalam jalur yang benar. Performa tim sudah seperti yang ia inginkan. Salah satunya dari segi pertahanan. Saat mengalahkan Arsenal, Manchester United tampil kukuh saat bertahan. Dan saat itulah Erik ten Hag menyebut kalau timnya bertahan dengan 11 orang. Scott McTominay lagi galak jadi gelandang bertahan. Duet Varane dan Lisandro Martinez sebagai jangkar bek tengah menjanjikan, serta para penghuni lini serang pun disiplin untuk membantu pertahanan. Baru direkrut oleh Manchester United musim ini, Christian Eriksen menjelma jadi sosok penting. Bahkan pemain Denmark tersebut mampu menjadi nyawa bagi MU saat menaklukkan Arsenal. Dilansir dari Detik Sport, permainan Eriksen cukup apik. 3 gol yang disalangkan pemain MU bahkan bermula dari umpan-umpan matang Eriksen. Saat gol pertama misalnya, Eriksen memberikan umpan manis kepada Bruno Fernandes. Gelandang asal Portugal itu lalu memberi operan lagi kepada Marcus Rashford, yang kemudian memberikan assist kepada Anthony. Gol kedua pun demikian. Eriksen memberikan umpan lagi kepada Bruno Fernandes. Kemudian dari kaki Fernandes bola diteruskan ke Marcus Rashford yang berujung gol. Atas kepiawaiannya itu, Eriksen diganjar Man of the Match. Legenda Newcastle United Alan Shearer pun memuji permainan Eriksen dalam laga itu. Bahkan dia menilai MU tidak rugi membeli Eriksen. Selaras dengan Alan Shearer, manajer MU Erik ten Hag juga menilai kapasitas Eriksen sebagai motor serangan tidak diragukan. Meski begitu, dia memiliki catatan lain agar Eriksen bisa lebih meningkatkan atribut bertahannya. Bek Marseille Eric Bailly buka-bukaan mengenai situasi transfernya di musim panas ini. Ia menyebut bahwa ia diminta oleh Erik ten Hag untuk bertahan di Manchester United. Eric Bailly menyebut bahwa Erik ten Hag sebenarnya tidak menginginkannya ia pergi di musim panas ini. Bailly menyebut sejak awal ia memang sudah ingin pergi dari MU, namun sang manajer memohon kepadanya untuk tidak pergi. Meski sudah diberi kesempatan bermain oleh Erik ten Hag, Bailly memutuskan untuk tetap cabut dari Old Trafford di musim panas ini. Ia menilai ia tidak bisa bermain secara reguler di skuad Erik ten Hag, sehingga ia memutuskan mencari klub baru. Sebuah saran diberikan Mikael Silvestre ke skuad Manchester United. Ia menilai setan merah harus fokus di Liga Eropa agar bisa terbebas dari paceklik trofi. Di mata Silvestre, Liga Eropa merupakan kompetisi yang paling memungkinkan dimenangkan MU. Ia menilai skuad Manchester United sangat mumpuni untuk memenangkan trofi tersebut. Jadi ia berharap setan merah bisa mengakhiri paceklik trofi mereka di musim 2022-2023 dengan memenangkan kejuaraan Liga Eropa.
Silvestre menilai MU tidak bisa serta-merta memenangkan Liga Eropa. Ia menilai kompetisi kasta kedua Eropa itu punya kesulitan tersendiri untuk ditaklukkan. Salah satu penyebabnya adalah jadwal Liga Eropa yang mepet dengan akhir pekan, sehingga MU harus pintar-pintar melakukan rotasi pemain jika ingin tampil apik di Liga Eropa dan Premier League.